Kan kadang masyarakat bilang, oh tugasnya BPBD ini, tugasnya Basarnas ini, tugasnya pemerintah ini. Padahal tidak. Ini bencana itu tanggung jawab kita bersama. Jadi perlu edukasi dari diri sendiri, baru keluar ke masyarakat, bahkan di sekolah-sekolah perlu diedukasi nih tentang pentingnya kesiapsiagaan Pak Kiai dan kewaspadaan terhadap segala bentuk potensi resiko bencana yang bisa terjadi kapan di mana saja. Betul. Iya, begitu. Terus apa peran BPBD di Kabupaten Bantaeng di saat penanggulangan ketika ada bencana? Ketika ada bencana nih. Oke. Jadi begini. Kami di Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini, khususnya di Kabupaten Bantaeng, kalau sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi, memang di dalamnya itu ada 3 bidang, Pak Kiai. Yang pertama itu bidang pencegahan, ya tugas-tugasnya seperti ini, mengedukasi, mencegah, bagaimana mencegah segala bentuk bencana yang mungkin saja terjadi. Itu bidang apa tadi, pencegahan. Kalau di kantorku itu dikenal dengan bidang 1. Nah, itu. Kemudian bidang 2, ada 3 bidang ini. Kita kan bertanya tentang peran, itu perannya bidang 1. Mencegah, bagaimana ini mencegah, mengedukasi kah atau bagaimanakah? Pokoknya tentang pencegahan sebelum terjadi bencana. Itu kan mencegah sebelum terjadi bencana. Itu tugasnya bidang pencegahan. Kemudian bidang yang kedua adalah bidang kedaruratan dan logistik. Itu tugasnya atau perannya pada saat terjadi bencana. Pada saat terjadi nih, begitu kan bidang pencegahan sebelum terjadi. Sebelum terjadi. Kalau yang kedua, bidang kedua ini bidang kedaruratan namanya. Ya sudah terjadi. Pas terjadi. Nah, bidang ketiga namanya bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu setelah terjadi. Nah, jadi lengkap perannya sebenarnya kalau kita bertanya tentang peran BPBD. Ada bidang 1 sebelum terjadinya bencana, itu semua dia lakukan, dia kerja. Bidang 2 pas terjadi bencananya, bencana pas terjadi, nah itu tugasnya dia atau perannya. Bidang 3 bidang rehabilitasi, rekonstruksi setelah. Orang biasa bilang pasca bencana itu. Jadi kami memang punya peran, memang orang biasa bilang BPBD ini sebagai garda terdepan kebencanaan. Jadi memang kita punya peran dan tugas itu memang sebagai garda terdepan dalam menghadapi bencana. Meskipun tanggung jawab bencana adalah tanggung jawab kita bersama, namun memang tugas dan fungsi kami di BPBD itu sebagai garda terdepan. Dengan 3 bidang yang tadi ini. Harus disiapkan ini Pak. Apa itu? Yang ini tadi, yang 3 ini. Iya. Harus dipersiapkan memang sebelum terjadi, pas terjadi dan setelah terjadi. Semua ada tugasnya masing-masing. Ada tugasnya masing-masing. Mungkin ada yang saran atau yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, Pak, mengatasi bencana alam ini. Iya. Kalau ini saran saya secara pribadi maupun secara institusi ya. Secara kedinasan, saya kembali mengulang yang tadi bahwa kita perlu banyak mengetahui hal-hal tentang kebencanaan, mulai dari lingkungan kita sendiri di rumah, lingkungan tetangga, lingkungan dusun mungkin atau kampung, sampai ke lebih luas lagi. Jadi kita perlu mengetahui bagaimana cara ketika sebelum terjadi bencana, kemudian pas bencana datang, misalnya banjir atau angin misalnya, dan bagaimana setelah bencana tersebut sudah lewat. Itu perlu kita tahu. Sebenarnya salah satu contoh, memang kita perlu siap siaga, bukan pas terjadi bencana, namun kita sudah siap memang nih. Apalagi kalau kita mengetahui lingkungan atau daerah rumah kita ini, apabila hujan datang dalam waktu atau tempo yang cukup lama, 1-2 hari, berarti kita sudah harus waspada. Itu apa yang perlu kita persiapkan. Misalnya, kita kumpulkan dokumen-dokumen penting, masukkan ke dalam satu tas untuk disiapkan. Yang punya anak-anak kita persiapkan, memang ini bukan meminta-minta, tapi sebagai bentuk atau sebagai sikap tanda bahwa kita siap siaga menghadapi bencana. Itu. Jadi memang edukasi seperti ini sangat perlu. Jangan sampai masa tiba akal Pak Kiai. Nanti ada banjir sudah 1,5 meter, baru kita bergerak. Apa kalau bahasa daerahnya itu? Begitu. Jadi pasti contohnya saya sendiri nih, daerah saya, rumah saya, maksudnya rumah saya ini maksudnya itu berada dalam lorong, dan lorong itu kadang memang apabila intensitas hujan sudah di atas 5-6 jam, itu air sudah tergenang di lorong. Nah ini di lorong di rumah. Contoh ini rumah saya, kalau hujan lebat
sudah 5-6 jam, air sudah mulai tergenang sedikit. Iya. Nah, itu saya harus jadikan tanda bahwa saya harus mulai waspada di situ. Iya. Begitu. Seperti itu. Jangan nanti air sudah sampai lutut, saya baru bergerak. Itu bukan menjadi contoh yang dalam tanggap bencana seperti itu. Iya. Begitupun misalnya bencana angin kencang atau angin topan, Iya, puting beliung, itu rawan di daerah pesisir. Kita ini kan Bantaeng panjang sekali kita punya pesisir ini. Iya. Dan yang rawan tentang terkait bencana angin kencang atau angin puting beliung itu rata-rata daerah pesisir dan pemukiman. Berarti yang tinggal di daerah pesisir laut maksudnya. Iya, iya Bang. Kita kan punya pesisir pantai panjang ini. Iya. Iya, panjang. Berarti dia harus sudah paham tempat tinggalnya di pesisir. Iya. Harus waspada bencana angin kencang. Iya. Nah, bagaimana kewaspadaannya? Dia harus siap siaga. Nah, jangan nanti angin sudah ada baru baru kewalahan. Seperti itu. Ada juga ini Pak, seperti itu di lorong-lorong itu kan, itu masyarakat kadang juga buang sampah sembarangan. Itu tadi yang terlupakan terkait penyebab. Jadi yang kita sampaikan di yang berdomisili atau yang tinggal di daerah lorong kadang membuang sampah sembarangan. Maksud saya begini, bahkan saudara-saudara kita juga yang tinggal di daerah ketinggian itu mohon maaf masih untuk meningkatkan kesadaran tentang sampah ini. Karena kami bersama tim biasanya saat terjadi banjir kami mengevakuasi, kami membersihkan daerah sungai, tanggul atau jembatan. Kami banyak mendapatkan sampah inilah yang menyumbat di titik-titik jembatan dan menyebabkan luapan air yang masuk ke pemukiman masyarakat, rumah-rumah warga yang kita sebut banjir itu meluap Ki. Ya, jadi sampah menyumbat karena aliran air tersumbat dia meluap menjadi banjir lah. Apalagi kalau semacam Solokan itu. Apalagi di Solokan, sedangkan daerah aliran sungai saja tersumbat yang agak besar, apalagi kalau drainase selokan kecil, itulah menjadi penyebab. Jadi saudara-saudaraku semua yang berada di Kabupaten Bantaeng, masyarakat Bantaeng pada umumnya, kita harus jaga kita punya daerah ini, Huta Toa tercinta. Kita tingkatkan kesadaran mulai dari pengetahuan atau pemahaman tentang bencana apapun itu, mau banjir, mau angin, tanah longsor. Kemudian kita tingkatkan juga kesadaran seperti yang Pak Kiai bilang tadi, membuang sampah tidak di sembarang tempat. Iya, Pak. Iya. Petugas sampah kita kan ini cukup cukup banyak dan armadanya rajin bergerak di daerah mana saja. Jadi kita manfaatkan itu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa membuang sampah tepat pada tempatnya. Karena sampah dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana, khususnya banjir. Ya, terima kasih banyak Pak atas edukasinya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dilihat oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Bantaeng ini. Memang betul apa yang kita sampaikan tadi, bahwa kita harus memiliki kesadaran. Karena di dalam Al-Quran memang itu Allah itu melarang Pak, melarang untuk berbuat kerusakan di permukaan bumi. Betul. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh. Jadi jika kalian sudah disampaikan oleh Allah kepada mereka, la tufsidu fil ardh, janganlah kalian merusak, berbuat kerusakan di bumi. Termasuk itu tadi membuang sampah sembarangan. Termasuk itu di dalamnya. Apa namanya, menebang pohon sembarangan. Itu mungkin itu tadi. Berarti agama kita memang juga sudah menganjurkan atau memerintahkan lewat Al-Quran ya. Jadi memang Allah itu mengajarkan kita waspada. Waspada. Betul. Kemudian kita dilarang memang untuk berbuat semena-mena di dunia, berbuat kerusakan, sekarang kita tidak mengalami bencana nanti. Tapi kalau kita memiliki kesadaran, kita percaya pasti kurang namanya bencana alam yang kita dapati. Itu begitu Pak. Jadi memang kalau berbicara bencana itu tidak ada yang dapat mengetahui atau menghindari bagaimana. Tapi setidaknya dengan usaha kita, dengan kesadaran kita, kita bisa meminimalisir atau mengurangi akibatnya. Kalau bencananya itu kehendak Allah, mau di mana terjadi, mau seberapa besar, mungkin begitu ya Pak Kiai. Tapi dengan pengetahuan yang kita miliki, kesadaran yang kita miliki, sikap yang kita miliki,
bersama teman-teman dari BPBD misalnya dan pihak pemerintah daerah, itu kita bisa mengurangi dampaknya, mengurangi seminimal mungkin, sesedikit mungkin dampak yang terjadi. Iya, begitu kali Pak. Jadi saya lagi pesankan kepada masyarakat atau teman-teman bahwa kita memang harus ada namanya kesadaran. Mari kita menjaga lingkungan hidup, terutama adalah menjaga kebersihan juga. Jadi dalam kita punya agama ini ada. Jadi harus kita memang menjaga kebersihan di lingkungan. Jadi tujuan yang buat kami ini podcast atau video ini adalah untuk mengingatkan saja atau memberikan edukasi kepada kita semua. Karena sekarang ini banyak memang terjadi bencana alam, apalagi banjir, apa yang disampaikan oleh Bapak kita bahwa bencana alam itu terjadi di mana-mana. Bisa terjadi kapan saja, kapan saja dan di mana saja. Coba kita lihat teman-teman, saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera, dia dampak bencana banjir itu. Kenapa terjadi itu? Karena memang ada namanya tadi cuaca ekstrim berupa bencana hidrometeorologi. Itu di akhir tahun. Apalagi kalau ada yang sering menebang pohon di atas gunung, itu biasa terjadi banjir, tanah longsor karena tidak ada pohon yang bisa menahan tanah itu. Jadi itu mungkin kita harus memang waspada atau menjaga, sadar diri. Kita mengingat bahwa kita ini adalah tempat yang kita tepati ini adalah tempat sementara, makanya kita saling menasehati. Jadi mungkin itu saja yang kami uraikan pada hari ini bersama Bapak kita, yaitu Bapak Ismul Alam Basir, SSTP MAP, selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di Kabupaten Bantai ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya saudara-saudara kita semua, masyarakat Kabupaten Bantai Buta Tua tercinta ini. Meskipun sebenarnya mohon izin dan mohon maaf sebelumnya, berbicara tentang kebencanaan itu memang cukup luas. Saya juga berharap bisa kembali memberikan informasi atau edukasi singkat seperti ini di kesempatan yang lain Pak Kiai, karena memang banyak hal yang perlu kita edukasikan kepada masyarakat. Betul. Dan saya juga secara pribadi dan secara kedinasan ini berterima kasih nih sama Pak Kiai Sul ini. Saya sudah beri kesempatan ini. Semoga banyak masyarakat yang teredukasi dengan hadirnya video kami ini. Dan apabila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan kembali terkait kebencanaan, mungkin bisa langsung saja di komen atau bisa menemui Pak Kiai Muda Zulkifli supaya bisa temani langsung ke kantorku. Itu saja. Terima kasih banyak. Pokoknya salam tangguh, salam kemanusiaan. Itu. Luar biasa. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.